Jumpa lagi dengan cerita Yuda. Sebelum Yuda menceritakan kisah hantu, jangan lupa klik subscribe supaya kamu selalu update dengan video-video hantu terbaru dari kami. Terima kasih. Malam itu, Yuda berjalan sendirian di jalan setapak desa, ditemani hanya oleh suara jangkrik dan angin dingin yang menusuk tulang. Bulan purnama memancarkan sinar pucat. Yuda mendengar suara berbisik lembut di antara pepohonan. Suara itu terdengar seperti seorang wanita, memanggil namanya dengan nada yang menyeramkan. Ketika Yuda menoleh, ia melihat jejak kaki di tanah yang basah. Tetapi jejak itu terlihat besar dan tidak menyerupai manusia biasa. Tiba-tiba, di depan Yuda muncul bayangan tinggi melintas cepat. Suara cekikikan mengerikan terdengar dari kejauhan. Yuda mulai berlari, namun setiap langkahnya terasa berat. Ia mendengar suara langkah kaki besar di belakangnya semakin mendekat. Yuda tersandung akar pohon besar, jatuh ke tanah. Ketika ia mencoba bangkit, tangan kurus dan panjang mencengkeram bahunya. Di depan Yuda, sosok menyeramkan berdiri. Rambut panjang menjuntai hingga ke tanah, dan senyum lebar menampakkan gigi tajam. Wewe Gombel memeluk Yuda dengan tangan panjangnya, lalu membawanya masuk ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan jeritan mengerikan. Yuda sadar di sebuah tempat gelap, bau busuk menyengat. Dindingnya dipenuhi akar dan rambut yang menjalar. Jeritan anak-anak terdengar dari kejauhan. Wewe Gombel mendekat, berbicara dengan suara parau. Ia menawarkan kebebasan pada Yuda, tapi hanya jika Yuda bersedia tinggal bersamanya selamanya. Di sisi lain gua, Yuda melihat anak-anak lain yang hilang. Mereka tampak pucat, matanya kosong, seperti boneka tanpa jiwa. Yuda mencoba melepaskan diri. Ia meronta dan menggigit rambut yang mengikatnya. Tetapi rambut itu hidup, terus mengikat lebih erat. Yuda menemukan anak kecil bernama Ika yang masih memiliki kesadaran. Ia memberitahu Yuda tentang cara melawan Wewe Gombel. Wewe Gombel menyadari rencana Yuda. Ia bergerak cepat, rambutnya menyerang seperti cambuk. Mencoba menghentikan Yuda mendekati jimat itu. Dengan segenap tenaga, Yuda meraih jimat itu. Begitu disentuh, cahaya terang memenuhi gua, membuat Wewe Gombel menjerit kesakitan. Yuda mengarahkan jimat itu ke Wewe Gombel, dan rambut yang mengikatnya perlahan mengendur. Anak-anak lain juga mulai bebas. Wewe Gombel yang terluka parah melancarkan serangan terakhir. Ia melompat dengan tangan terbuka, mencoba merebut jimat dari Yuda. Yuda melemparkan jimat ke langit-langit gua. Cahaya terang menyinari gua, membuat seluruh tempat itu runtuh, menghancurkan Wewe Gombel. Setelah gua hancur, Yuda membawa anak-anak yang selamat kembali ke desa. Penduduk menyambut mereka dengan tangis haru. Yuda menjadi pahlawan desa. Namun setiap malam, ia masih mendengar suara cekikikan samar dari hutan. Seolah Wewe Gombel belum benar-benar hilang. Setelah pulang, Yuda terus dihantui oleh mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat Wewe Gombel berdiri di dekat tempat tidurnya, tertawa pelan. Dalam mimpinya, Yuda mendengar suara Wewe Gombel berkata, "Kau belum bebas Yuda, kau masih milikku." Pesan itu terus terngiang-ngiang. Yuda menceritakan semuanya kepada seorang dukun desa. Dukun itu mengatakan bahwa Wewe Gombel belum sepenuhnya musnah dan membutuhkan ritual khusus untuk mengusirnya. Ritual hanya bisa dilakukan di hutan tempat Wewe Gombel berada. Dengan penuh keberanian, Yuda kembali ke hutan, ditemani dukun tersebut. Di tengah perjalanan, Yuda dan dukun bertemu seekor burung hitam yang mengikuti mereka. Dukun mengatakan burung itu adalah penjaga dari dunia gaib. Dukun membawa Yuda ke sebuah altar tua yang terkubur di hutan. Altar itu penuh ukiran menyeramkan
dan bau anyir darah menguar di sekitarnya. Ketika ritual dimulai, tanah berguncang. Wewe Gombel muncul dengan wajah penuh kemarahan, rambutnya melayang liar di udara. Wewe Gombel melancarkan serangan dengan rambutnya, tapi dukun melawan dengan mantra dan jimat yang memancarkan cahaya terang. Ketika Wewe Gombel semakin kuat, dukun memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi melindungi Yuda dan menyegel makhluk itu selamanya. Setelah pengorbanan dukun, Wewe Gombel meleleh menjadi abu. Hutan yang gelap mulai kembali normal dan keheningan menyelimuti. Yuda berjalan pulang dari hutan dengan hati berat. Kepergian dukun meninggalkan luka mendalam. Ia merasa bersalah telah melibatkan orang lain. Burung hitam kembali muncul, terbang rendah di depan Yuda. Kali ini, burung itu membawa sesuatu di paruhnya, sebuah jimat yang lain. Saat Yuda menyentuh jimat, suara dukun terdengar di kepalanya. "Yuda, gunakan ini untuk melindungi desa dari bahaya yang akan datang." Yuda tiba di desa dan langsung menemui kepala desa. Ia menceritakan apa yang terjadi dan menunjukkan jimat pemberian terakhir dukun. Penduduk desa mengadakan perayaan untuk Yuda. Namun malam itu, suara tawa samar kembali terdengar dari arah hutan. Malam itu, angin bertiup kencang. Warga mulai mendengar suara tangisan anak-anak dari arah luar desa. Wewe Gombel lain muncul, lebih besar dan lebih kuat. Ia berteriak marah karena kehilangan anak-anak yang ia culik sebelumnya. Yuda, dengan bantuan kepala desa, memulai ritual baru. Mereka harus menyegel Wewe Gombel ini sebelum ia menghancurkan desa. Warga desa, meski ketakutan, mulai melawan. Mereka menyalakan obor dan menembakkan panah ke arah Wewe Gombel. Yuda akhirnya mengetahui cara menggunakan jimatnya. Ia memfokuskan pikirannya pada mantra yang pernah diajarkan dukun. Wewe Gombel menyerang dengan kekuatan penuh, tetapi cahaya dari jimat membuatnya kesulitan mendekat. Burung hitam kembali muncul, kali ini membawa pasukan burung lain. Mereka menyerang Wewe Gombel dari atas. Kepala desa memberi aba-aba kepada Yuda untuk memusatkan energi ke simbol di tanah. Simbol itu mulai menyala terang. Cahaya dari jimat dan simbol ritual menyatu, menciptakan tornado cahaya yang perlahan menarik Wewe Gombel ke dalamnya. Wewe Gombel akhirnya tersegel sepenuhnya, tetapi desa mengalami kerusakan besar. Banyak rumah hancur dan warga kehilangan tempat tinggal. Burung hitam kembali mendekati Yuda, seolah mengucapkan terima kasih. Burung itu lalu terbang pergi, menghilang di cakrawala. Jimat yang digunakan Yuda kini mati, tidak lagi bercahaya. Namun, ia tahu bahwa kekuatan itu telah menyelamatkan desa. Yuda dan warga desa mengadakan upacara kecil untuk mengenang dukun yang telah mengorbankan dirinya demi menyelamatkan desa. Setelah semua kekacauan, desa mulai bangkit kembali. Yuda menjadi pahlawan bagi mereka, tetapi ia merasa dirinya hanyalah seorang manusia biasa. Sebelum malam tiba, Yuda menatap hutan dari kejauhan. Ia tahu mungkin ada bahaya lain di masa depan, tetapi ia telah siap. Hutan kini kembali tenang, tetapi bayang-bayang ancaman masih terukir dalam ingatan Yuda. Ia tahu kekuatan gelap mungkin tidak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu untuk bangkit kembali. Namun dengan keberanian dan pengorbanan, Yuda telah menunjukkan bahwa cahaya kecil pun mampu mengusir kegelapan yang paling pekat. Di tepi desa, angin membawa bisikan hutan, seolah berterima kasih sekaligus memperingatkan. Yuda tersenyum kecil, melangkah pergi, menyongsong kehidupan baru dengan harapan dan kewaspadaan.